Yuk kita review Avengers Endgame. Disclaimer dulu ya, review ini free spoiler. Marvel Cinematic Universe yang udah nemenin kita selama 11 tahun sejak 2008, dimulai dari Iron Man dan disusul dengan 20 film lainnya, akhirnya sampai juga di titik puncak cerita, yaitu The Infinity Saga dengan film pamungkasnya Avengers Endgame. Avengers Endgame bercerita tentang pasca kejadian Avengers Infinity Wars ketika Thanos berhasil melakukan decimation ke seluruh universe hingga akhirnya separuh populasi di dunia makhluk hidupnya lenyap menjadi debu. Dan inilah yang akan dilakukan oleh para Avengers. Avengers Endgame masih disutradarai oleh Russo Brothers yang merupakan jeniusnya dari MCU, dan bisa dibilang mereka adalah game changer dari film-film MCU. Dari storyline-nya ini bener-bener out of the box, bener-bener di luar dari prediksi semua orang. Cerita yang dibuat ini beneran nggak copy paste dari adaptasi komik mentah divisualisasikan menjadi sebuah cerita, enggak. Ini bener-bener dibuat twist banyak, dan mereka sukses nge-build karakter satu persatu itu rapi banget, personal, dan mungkin ini juga dirasakan oleh jutaan fans Marvel Cinematic Universe. Kalau film ini udah menemani kita dari zaman kita masih kecil sampai kita tumbuh dewasa 11 tahun. Tapi yang namanya petualangan atau sebuah cerita, sebuah journey, ya itu harus ada endingnya. Dengan durasi film 3 jam ini sumpah beneran kamu gak akan kerasa lama. Malah justru sebenarnya 3 jam itu kerasa kurang banget. Kayak gak pengen banget cerita ini selesai. Jadi pengen menikmati 10 tahun lagi dengan karakter-karakter ini, dengan cerita ini. 3 jam gak cukup. Plot yang diceritain tuh bener-bener padet banget. Ada mungkin kayak plot yang di skip, biarkan penonton ini berpikir secara logis, biarkan mereka menulis sendiri plot yang mereka inginkan supaya nyambung ke plot berikutnya tanpa dijelaskan secara visual atau secara naratif. Itu makanya 3 jam ini ngerasa kurang. Poin utamanya adalah dari original six ini ya, Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, terus habis itu Black Widow, Thor. Kesemuanya ini punya chemistry yang bener-bener keluarga banget, jadi bener-bener natural, nggak ada kayak acting, nggak ada apa ya, mereka kayak berjalan seperti biasa, ngobrol, pengen menyelesaikan misi. Itu yang kita rasakan. Dan yang paling aku suka itu chemistry dari Black Widow, Natasha Romanoff sama Hawkeye, si Clint Barton. Ini bener-bener terus ada Tony Stark sama Steve Rogers. Kedua chemistry ini yang secara nggak langsung akan bikin kamu menangis. Seriously, nangis. Susah banget loh untuk ngomong review tanpa spoiler tuh. Epic scene di 30 menit terakhir ini bener-bener experience sinematik yang beneran kali seumur hidup lah kita bisa ngerasain betapa excitednya mood kamu roller coaster untuk nikmatin itu semua. Ya kalau bisa jingkrak-jingkrak di atas kursi atau apalah, teriak-teriak, silahkan. Ya sesuai sama statementnya Robert Downey Jr. yang sebelumnya pernah bilang 8 menit terakhir itu adalah scene paling epic, paling masterpiece. Itu beneran anjay. Aduh, udahlah. Ini bener-bener di luar ekspektasi. Banyak teori-teori yang berpikir akan seperti apa. Ternyata ini bener-bener dipelintir, di twist ala Russo Brothers maunya seperti apa. Dan nangis iya, ketawa iya, bahagia. Wow. Yang bikin kecewa sebenarnya adalah secara pribadi itu kurang ekspresif untuk mengeluarkan hype-nya, karena tadi kan nonton jam 5 pagi kan di Cinemax, dan ini bener-bener penontonnya entah jaim atau masih ngantuk, jadi sininya pengen hype, jadi kayak merasa bersalah mau teriak gitu. Mungkin next bakalan nonton sama komunitas atau apa biar ikut tersalurkan, ikut teriak-teriak lebih keras lagi. Ya gimana, aku tuh udah jingkrak-jingkrak, pantat nih udah keluar dari kursi, udah nggak bisa dikontrol, tapi sebelahku malah anteng. Aduh,
Kalau di Infinity War kita dikenalkan dengan epic battle yang terus menerus. Kalau di Endgame ini experience-nya lebih berbeda. Kita lebih mendalami karakter yang lebih sedikit dan kita lebih mendalami karakter masing-masing. Lebih ke cerita dramatik, lebih tragedi. Yang nggak didapatkan Infinity War sama Endgame adalah intimate karakternya. Perasaan kita tuh dibikin campur aduk sama Russo Brothers tentang The Original Six ini. Ya kan kampret. Sinematografi jelas epic banget lah. Si Russo Brothers ini eksperimen taking gambarnya itu kayak semacam shaky cam gitu. Untuk urusan CGI ya nggak usah ditanyakan lagi, memuaskan mata. Kalau kalian nggak ngikutin 21 film sebelumnya dari MCU, mungkin kalian akan ngerasa bingung. Benang merah dari 21 film selama 11 tahun terakhir ini diceritakan lebih detail lagi di Avengers Endgame. Ya pokoknya kalau kalian nggak paham tentang 21 filmnya, kalian pasti juga bakalan nangis nggak paham gimana maksudnya itu. Referensi cerita dari komik ini juga sebenarnya banyak banget sih. Jadi kalau kalian baca komiknya juga itu juga pasti akan seneng banget. Kayak ada beberapa plot yang comot dari komik, ada kostum desainnya, ada. Endgame ini bener-bener film yang nguras emosi banget. 3 kali nangis ya. Ini pertama kali nangis. Dan nangisnya tuh moodnya beda-beda. Ada yang nangis karena bahagia, nangis karena bener-bener kayak flashback gitu, ada yang nangis karena bener-bener kayak ya harus mengikhlaskan atau apa itulah. Coba kalian yang udah nonton komen di bawah berapa kali kalian nangis atau gimana, tapi tanpa kasih spoiler apa yang menyebabkan kalian nangis ya. Endgame juga ngajarin kita arti dari makna heroik, makna dari kekeluargaan, dan untuk mengikhlaskan sesuai dengan tagline-nya yaitu whatever it takes, yang ternyata bener-bener dalam banget makna kata-kata itu. Yang bener-bener ngikutin MCU selama 11 tahun terakhir, ini semacam kayak surat cinta, love letter untuk kalian para fans. Ini nggak cuma sekedar film, tapi sebuah pesan, sebuah kompilasi ya, namanya sebuah journey, sebuah petualangan, emang harus ada akhirnya. This is the end of 1 decade of Infinity Saga. Standing ovation, salut, hormat untuk Stan Lee sebagai kreator dari karakter-karakter ini. Mendiang Stan Lee, Anthony Russo, Joe Russo, Kevin Feige, Bob Iger, dan aktor-aktor MCU lainnya lah yang banyak banget, nggak perlu disebutin satu-satu. Ya karakternya ini bener-bener udah nempel banget di kepala. Robert Downey Jr. ya Iron Man, Chris Evans itu ya Captain America, Chris Hemsworth itu ya Thor, Mark Ruffalo itu ya Hulk, Scarlett Johansson itu ya Black Widow ya Natasha Romanoff, Jeremy Renner ini juga ya Hawkeye. Mereka nggak bisa digantikan mungkin dalam 10 tahun ke depan. Ini bukan spoiler, tapi emang rahasia umum kan kalau emang ada beberapa aktor yang selesai kontraknya dari MCU di film terakhir ini dan kemungkinan tidak akan melanjutkan lagi kiprahnya sebagai karakter tersebut. Whatever it takes. So far ini adalah film terbaik dari MCU dari 22 film totalnya, dan termasuk salah satu film terbaik yang pernah aku tonton. Dan aku sih bersyukur menjadi bagian sejarah untuk nonton Avengers Endgame ini di hari pertama, bahkan juga jadi sejarah di bioskop Indonesia yang nayangin jam 5 pagi. Itu momen yang bener-bener nggak bisa dilupain lah. Kedepannya mungkin susah kita ketemu jadwal film nonton jam 5 pagi lagi. Skor, yakin mau skor nih. Skor Avengers Endgame adalah 3.000 dari 10. Jangan spoiler untuk semua yang udah nonton hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jangan, simpan dulu. Itu tanggung jawab besar buat kalian yang udah nonton untuk keep your secrets. Biarkan para penonton ini mendapatkan experience yang sama yang kamu dapatkan. Tuh biarkan experience itu sampai ke penonton-penonton lainnya. Jangan rusak film ini dengan menyebarkan spoilers di mana-mana. Oke? Harus dibahas lagi ya. Jadi ini 11 tahun penantian. Jangan kalian rusak dengan menyebarkan spoiler yang cuman kasih 4 menit. 11 tahun dan 4 menit itu nggak sebanding. Jangan jadi alay.
Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin episode berikutnya aku bakalan share untuk pengalaman tentang nonton jam 5 pagi itu seperti apa. Thank you semuanya yang udah nonton. Saya Aska Stark pamit. Part of the journey is the end.